bahas apa Mas Hari? Ini dong, ikutin. Kenceng tau tapi nggak usah. Ada kucing lewat. Mana? Di depan. Ayo mau bahas apa lagi nih? Kemarin Mas siapa namanya? Mas Cums, Mas Raihan. Dia kerja di perusahaan startup ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita doakan dia tidak di cut off. Oh iya tadi belum cerita kan katanya dia hari ini ada meeting kan tadi. Oh iya, Senin bener. ya Senin deh. Oh nanti besok nanti. Lusa tanya ya. Lusa. Itu dulu udah direkam Rick. Belum? Iya. Udah lah, tuh udah jalan. Udah Jalan kemana? ada wave-nya. Kemarin Doremi. Kemarin tuh sebenarnya mau bahas Doremi. ini kan mau cerita-cerita tentang PHK kan. Iya sebenarnya. Tapi lupa kalau Mas Cum kan ternyata dia outsource. dan emang habis kontrak juga kan. Tapi memang fenomenanya perusahaan startup nih awal tahun kalau nggak salah kemarin tuh banyak pemutusan juga kan hubungan kerja tuh. Udah lama dari dulu mah. Itu dulu yang zaman-zamannya yang marketplace gitu-gitu kan sempet kayak gede-gedean juga tuh. Ngekat. Iya. Biasanya itu kan buat efisiensi, bisa boleh soalnya efisiensi di peraturan. Alasan PHK itu kan banyak. Jadi dari sisi legal boleh ya? Iya boleh. Tapi kan kita lihat dari sisi legal boleh efisiensi. Ada alasan. Ada alasannya. Salah satu Alasan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Iya, ada efisiensi, misalnya merger atau ada akuisisi juga bisa. Tapi Karena kan ada akuisisi karena kerugian, karena ada lagi rugi Tapi atau kan- pilot kan. Tapi kan apa masuk tuh? nih, lihat ini. Ini udah nggak apa-apa. Gratis ya, karena penonton nanti akan 15. Kasihnya ingredient aja nggak usah. Mana ingredient asalnya? Apa namanya? Iya walaupun begitu efisiensi mungkin boleh gitu di peraturan. Tapi kan hak-haknya pegawai yang akan di Ya, tetap. cut kan Tetap. harus tetap dipenuhin kan? Ya juga tuh tergantung alasan-alasannya itu, hitungannya juga beda. Ya ada hitungan detail. Tapi banyak orang yang, gue tuh banyak ya kasus yang pekerja itu nggak tahu kalau misalnya pas pemberitahuan PHK tuh sebenarnya itu belum putus hubungan kerja. Dia kira setelah dikasih pemberitahuan PHK udah nih putus hubungan kerja, dia nggak masuk kantor. Banyak yang nggak tahu. Oh, nggak seketika ya? Jatuhnya mangkir dia nanti. Misal nih, gua kerja di perusahaan. Sorry, berarti syarat bukan syarat. Orang bisa di PHK itu ketika dia udah sebagai karyawan tetap dulu ya? Itu dulu nggak sih, Rick? PHK lulusan hubungan kerja kan kontrak juga bisa kontrak. Oh iya bener ya. Oh jadi sebelum kontraknya habis. Oh iya, simpulannya PHK tuh berarti orang yang lagi kerja di suatu tempat diputus hubungan kerjanya sebelum Kan perjanjian kerja kan ada dua kan. Misalkan kalau karyawan tetap jelas lah dia lagi kerja enak-enak nih, gue lagi kerja enak-enak nih, gue udah tenang nih karyawan tetap gitu. Tiba-tiba gue di PHK gitu. Kalau yang kontrak, misalkan dia dikontrak setahun, baru kerja sehari, baru kerja 30 detik. Baru 30 detik, baru mau buka Word masih loading nih, set. Baru nanya wifi passwordnya apa? Iya, lagi nanya wifi apa? Kamu di PHK gitu maksudnya. Keluar kamu. Oh gitu ya. Oke. Berarti itu dulu tuh. Karena masih rancu juga tuh kemarin. Makanya pas kemarin berarti sebenarnya kemarin kalau yang kontrak kalau Cumi. Kalau Mas Cuma nggak ada yang rancu kemarin pikirannya Mas Gilang ya. Iya, gua kemarin nangkepnya PHK tuh berarti yang cuman karyawan tetap ya gitu. Ternyata enggak. Yang diberhentikan tidak sesuai dengan waktu yang udah disepakati gitu ya. Antara kalau yang waktu tertentu berarti dengan waktu kalau tidak tertentu kan berarti sebelum pensiun dia harusnya udah diputus duluan. Iya. Jadi alasannya salah satunya misalkan efisiensi diperbolehkan. Nah, kalau misalkan ternyata mangkir juga bisa juga tuh di PHK. Mangkir berapa waktu? Gitu. Mangkir itu ya bisa di PHK itu kan jadi melanggar apa namanya? Kontrak kerja juga, peraturan perusahaan juga. Nih, dia melanggar. Coba kita ini lagi apa? Misalkan gua kerja udah misalkan karyawan tetap lah gua gitu. Tiba-tiba gua dapet surat PHK nih. Misalkan gua nggak orang nggak tahu nih gitu. Dapet surat PHK.
PHK lagi nih hari Senin nih. Ya udah gue besok hari Selasa nggak kantor ah. Itu bener gak? Harus begitu? Enggak benar. Salah gue. Karena gue Bukan nggak boleh, gimana ya? Mungkin banyak yang ya awam juga nggak tahu sih. Ya, mereka kira setelah dapat surat itu berarti kan udah selesai hubungan kerjanya, padahal enggak. Karena asasnya putus hubungan kerja itu harus musyawarah mufakat, atas kesepakatan kedua belah pihak. Itu kan namanya juga baru pemberitahuan PHK, baru kasih tahu kalau mau diputus hubungan kerjanya. Kalau itu ya harus tetap masuk kerja, datang. Ya lu terima apa enggak ya? Kalau terima musyawarah mufakat ya udah, tinggal ngomongin kompensasi atau pesangon kan, tergantung intinya. gitu. Tapi kalau enggak, misalnya lu tiba-tiba tadi ceritanya lu main gak masuk kerja aja tuh, 5 hari gak masuk kerja, masuk mangkir. Jadi lu yang salah, lu harus bayar ke perusahaan karena melakukan kesalahan. Gitu. Justru harus hati-hati gitu Iya, gitu kan. Betul. Harus hati-hati. Tetap Karena harus masuk aja. alasan tadi PHK itu bisa mempengaruhi hak-hak dan kewajiban para pihak nih, baik si pemberi kerja maupun pekerjanya itu sendiri. Terus hati-hati, masuk aja kerja tetap. Kalau yang mutusnya dari pihak perusahaan, mohon maaf kalau misalnya lebih menguntungkan dalam tanda petik ya berarti kan ke karyawannya karena memang inisiasinya dari perusahaan. Oke, kalau misalkan karena kesalahan si pekerjanya, karyawannya, haknya tidak semaksimal ketika perusahaan yang memutuskan hubungan kerja gitu. Oke. Dan lanjut lagi saat misalnya udah dapat pemberitahuan PHK, terus namanya tuh kalau di perusahaan tuh namanya ada mediasi dulu bipartit, dua pihak kan, antara si perusahaan sama pekerja. Panggil lah tuh karyawan sama HRD-nya gitu kan. Ngobrol. Itu masih internal tuh? Masih internal, ngobrol, dapat oke atau enggak, setuju atau enggak di PHK, pesangonnya segala macam, pembayarannya gimana, berapa gitu. Kalau nggak ada mufakat, nggak sepakat, lanjut lagi. Oh, panjang ya? Tripartit itu di suku dinas ketenagakerjaan. Di tripartit itu berarti yang pihaknya adalah pekerja, perusahaan, sama mediator dari suku dinas ketenagakerjaan. Itu tripartit. Nah, tadi kata lu bipartit. Oh, bipartit yang pertama ya? Itu yang pertama. Bodohnya gua. Kalau itu nggak dapat kesepakatan, lanjut ke proses namanya tripartit. Tripartit tadi pihak ketiganya suku dinas. Suku dinas, ada mediator dari suku dinas ketenagakerjaan. Sama ngobrolnya sama juga. Mediatornya suku dinas kan? Betul. Udah. Sana. Nah, itu sama sebenarnya bahasnya sama tentang terima atau enggak di PHK. Terus pesangon. Gak terima. Misalkan tiba-tiba di situ gue yang dipecat. Gak terima saya. Lanjut lagi. Nah, kemana ya lanjutnya? Lanjut lagi ke pengadilan. Oh, kalau mediasi gagal lanjut ke gugatan. Oh, cuman perkara PHK bisa ke pengadilan ya? PHK. Pengadilan. Karena sekarang juga semua di Cipta Kerja juga dibilang semua pemutusan hubungan kerja tuh harus musyawarah mufakat. Itu apa? Dituangkannya berarti harus apa tuh ntar? Produknya entah berita acara, entah surat, kesepakatan. Kesepakatan tanda tangan kedua belah pihak lah gitu. Ya, kalau udah sampai pengadilan berarti kan jatuhnya kan nanti putusan. Nggak pernah ada tanda tangan di antara kedua belah pihak kalau udah putusan kan. Itu ada majelis hakim. Ada majelis hakim, putusan majelis hakim. Tadi mengajukan gugatan berarti karyawannya. Bisa sendiri dia datang ke pengadilan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bikin gugatan. Gugatan. Ya, kalau dia nggak ngerti gimana Mas Arik? Ya kalau dia ngerti, datang ke Anda. Itu kan tujuannya Anda mau cerita ini. Masuk ya barangnya banyak klien dia ini makanya. Saya. Oh, Mas Arik salah satu. Tapi ada waktu itu pernah yang nggak pakai kuasa hukum. Dan emang kalau nggak pakai kuasa hukum adalah masalahnya takutnya adalah nanti gugatannya itu secara formalnya ataupun materialnya bisa nggak disetujui sama karena kan ada aturan mainnya kan. Ada peraturan. Obscure libel? Banyak, bukan obscure libel doang. Obscure libel apa sih? Kabur ya? Gugatan kabur. Kemana tuh kalau boleh tahu? Kabur ke Bojong nggak salah. Waduh, rumah saya dong. Kalau gugatannya nggak sempurna, langsung ditolak ya? Atau bisa direvisi dulu? Gitu. Kalau ditolak, ditolak, cuman waktu itu sempat
ada Ya intinya kalau dia sendiri ternyata pengetahuan, mohon maaf, misalkan pengetahuan dari hukumnya. sisi hukumnya gimana cara cara membuat gugatan yang betul atau yang baiknya dia kurang, akan merugikan dirinya sendiri. iya, Ya sayang ya betul. udah sayang buang banget, waktu. buang waktu. Itu juga bayar juga masukin Udah gugatan. pindahin ke sini nih. Oh ada Nengok. ada ininya, ada PNBP-nya. Ada ke kanan. PNBP-nya. Hmm. Tapi kalau dia di bawah berapa juta gitu gratis kok ininya. Apanya? Haknya dia nih, hak si karyawan. Betul. Oh, Kalau udah di atas itu harus bayar. Ada kriterianya lah ya. Kriterianya. Ada PNBP-nya signifikan nggak Mas Arik? PNBP ya lumayan nih jutaan. Jutaan. ngajuin gugatan itu. Iya. Itu yang nanggung karyawan. Ya kalau dia ini Pemohon. Pemohon Iya, lah. pemohon. Kalau Pemohon. pemohonnya kalah, dia yang bayar gitu. dia, Mbak. Kalau pemohonnya kan Bayarnya di awal apa di akhir Mas Arik kalau kayak gitu? di awal udah bayar. Oh di awal. Nanti kan di ini pas putusan kan ada tuh biasanya permintaannya si pemohonnya tuh berarti kan dia sebagai penggugat kan, tergugat membayar biaya-biaya. Ya kalau dia menang ya. Kalau kantin kalau balik. karyawan. Gitu. Yang gugat bisa dua-duanya. Bisa siapa aja. Mau perusahaan, mau PT-nya atau pekerjaannya. pekerjaannya bisa. Bisa. Jadi kesimpulannya bisa mengajukan sendiri kalau yang bersangkutan ada kemampuan untuk itu, atau bisa juga melalui kuasa hukum. Kuasa gitu ya. hukum. Lebih baik soal kuasa hukum mau konsultasi atau apapun. Biar nggak bolak-balik 2 kali kan kasihan juga. Kalau yang di PHK kan, kalau gue lihat-lihat berita banyak yang PHK besar-besaran di pabrik apa, di perusahaan apa misal gitu. Nah tuh dia bisa tuh ngajuin gugatannya bareng-bareng tuh. Bisa. Tapi biasanya kalau udah gitu pengalaman gue ya, kalau udah PHK besar-besaran tuh pasti dipanggil satu-satu. Langsung dikasih paket. Namanya itu paket pembayarannya berapa udah disebar ya, lebih ke udah dipanggil nih satu-satu, kita duduk bareng-bareng, tuh paketnya segini itu mengurangi untuk itu trik perusahaan untuk mengurangi kalau misalnya nanti sampai gugatan kan. Jadi lawannya dikurangin, nggak dikasih. Oh jadi di bipatrit sama tripatritnya. Di bipatrit. Oh di bipatrit, udah nggak ada pihak ketiga ya. Udah ada pihak ketiga. Oh jadi kalau ada PHK gede-gedean nih perusahaan Masal. ya masal. Menghindari Karena ke kos pengadilan juga ya. rame-rame. Kayak tadi kan dia bilang 1 kali gugatan aja bisa sampai jutaan atau ratusan ribu, nggak tahu lo tadi kan. Kalinya berapa karyawannya gitu. Belum lagi prosesnya berapa lama, perusahaan juga harus siapin timnya kan. Kayak disisihkan, ditipisin nanti lawannya. Biasanya perusahaan PHK gara-gara apa sih dia? Ya itu banyak alasannya kalau di undang-undang, bisa jadi karena ada akuisisi, misalnya ada perusahaan lain akuisisi perusahaan A nih, Mau dibeli perusahaannya sama perusahaan lain. Itu kan biasanya misalnya dia jadi pemegang saham pengendali kan, tapi dia mau karena ada akuisisi itu tuh diputus hubungan kerjanya, bisa kayak gitu. Terus misalnya kerugian, misalnya pilot berarti kan ada PHK juga kan, dan itu karyawan tuh nanti masuk dalam bundle pilot mereka. Pertama beda lagi kalau urusan pilot, bahas pilot. Lagi ngebayangin kalau misalkan kita nih mau mengajukan gugatan nih kan gitu. Tadi kan bisa sendiri atau pakai kuasa hukum. Kalau kuasa hukum mah enak lah ya, kita harus tinggal datang ke kantor hukum yang kita percaya gitu kan, untuk minta tolong dampingi saya untuk melakukan gugatan. Nah kalau misalkan sendiri kan berarti dia harus jalan sendiri, bikin gugatan sendiri, terus bawa ke pengadilan itu kan. Pengadilannya pengadilan di mana Mas Arik? Nah, pengadilan PHI. Kalau Apa itu apa? PHI itu Pengadilan hubungan industrial. hubungan industrial. Itu di pengadilan negeri. Oh kantornya bareng sama pengadilan negeri. Kantor pengadilan negeri juga sama. Cuman Pengadilan negeri yang mana? Kan pengadilan negeri ada banyak tuh. Tiap kota, kabupaten kan ada pengadilan negeri. Jadi kalau misalnya dia gugatan masukin itu harus di tempat wilayah dia kerja. Tempat di wilayah kerja. Tempatin misalnya dia KTP-nya Bandung. Ya, si karyawannya. Tapi dia kerjanya di Jakarta. Berarti pengadilan negeri Jakarta Pusat, karena di Jakarta Pusat doang ada pengadilan PHI. Oke, kalau di Jakarta khusus hanya di Jakarta Pusat. Iya, di Jakarta Selatan nggak ada PHI-nya. Ada. Jadi semua terpusat Semua di situ. Kalau misalkan pabriknya misalkan karyawan pabrik nih gitu kan, di Karawang misalkan di Bekasi, Karawang dulu dari Karawang, berarti di mana? Pengadilan negeri mana tuh ya? Karawang. Karawang.
Oh Karawang mah udah sendiri ya? Itu kan banyak, Cikarang kan? ya? Cikarang. Sekarang Kabupaten Bekasi masuknya. Iya. Oh berarti Tempat dia ke kerja. pengadilan di mana perusahaannya itu berkedudukan gitu kan? Bukan perusahaannya, apa kerjanya? Loh, tempat Oh, kerjanya. tempat Kalau kerjanya. PT-nya misalkan dia Nah, kantor iya. pusatnya di Jakarta Selatan, pabriknya adanya tadi misalkan di Cikarang Ya. atau di Karawang, ya Karawang lah ya. So gue pernah nih, kasusnya adalah nih kantor pusatnya tuh di Jakarta. Oke, Banyak kan gitu lah ya. keberkedudukannya. Dia kontrak Jakarta, cuma ditempatin di Surabaya. Oke. Gua tadinya udah mau digugat di Jakarta, dong. Gua ke Medan. Kementerian Tenagarkerjaan nanya, ini bisa nggak? Coba lihat kontraknya, dia tempatin di mana? Tempatinnya di Surabaya. Surabaya. Dia kerjanya di Surabaya. Mm-mm. Nggak pernah kerja di Jakarta. Dia wilayah kerjanya emang di Surabaya. Jadi nggak boleh. Terus masukin gugatan PHI-nya, Di gugatan Surabaya. PHK-nya di Surabaya. Oh, berarti di pengadilan di mana yang bersangkutan bekerja. Betul. Lokasinya. Oke. Iya kalau ngomongin masalah PHK, ya kalau gue nangkapnya nih ya maksudnya kalau yang kayak kerja apa ya nyebutnya gimana ya, gue tuh salah ngomong nih. Ya pekerja yang apa ya gimana ya, lu nggak ada yang bantuin gue nih. Ya nggak tahu lu jalan pikiran lu kemana? Oh, iya Kita kan bener buka. ya. Kayaknya Lu kayak cewek lu. kayak barusan udah makan kayaknya tadi sebelum. Enggak lah, gini aja lah. Kalau itu gue takut salah ngomong. Maksud gue kalau misalkan ada pekerja yang sampai ngejar hak-haknya sampai ke pengadilan gitu, mungkin dia harusnya pekerja yang memang gajinya di atas rata-rata bukan lah staff biasa gitu. juga. Iya, masa mungkin kayak sekelas mungkin apa Manager. minimal manajer gitu kali, manajer ke atas gitu. Karena Atau kan dia leader di leader ya. apos balik lagi. Jokesnya itu Ngerti? lagi. Gak ngerti gue leader apos apa. Oh maksudnya lu gini. Ya karena itu Ya. akan makan kos banyak kan, lumayan kan. Gitu. Maksudnya daripada menuntut hak melalui peradilan yang tadi kosnya tinggi, Mending- malah haknya itu lebih baik diikhlaskan. Kami nggak juga. Iya dong. bukan diikhlas kan, Kalau- mungkin ya disepakatin. Jangan Kalau sampai bisa kemasuk- dari awal jangan masuk pas sampai- di Patrit mungkin udah Harus ada diselesaikan. kuasa hukum, mungkin udah mulai konsultasi dengan pengacara. Minimal Bisa konsultasi ditemenin. ya. Iya sih. Saat baru sampai di awal situ bisa ya temenin. Dampingi Iya. ya, didampingi. Dampingin. Ya bisa ya, langsung aja ya ke lirik ya. Iya. Ya nanya. Daripada jauh-jauh ke gugatan kan mahal, lama. Iya, kalau udah Belum, masuk betul ke- baru tingkat pertama. Iya, gugatan bisa sampai tingkat Kasasi. Nggak boleh tuh langsung misalkan, aduh saya dapat surat PHK nih, gitu kan? Nggak harus lewati bipatrit, tripatrit, dia langsung pengadilan. bikin gugatan gitu, Nggak bisa? bisa, nggak Nggak boleh. bisa. Sama Karena pengadilan harus- akan ditolak juga. Karena harus ada apa namanya ketetapan dari Sudin. Oh. Itu salah satu Salah dokumen satu syarat dokumen yang harus Oh. dimasukin. Masukin. Berarti memang harus lewat. Iya. Dia harus repatriate dulu ya, harus Repatriate lewatin dulu. step yang sebelumnya gitu. Betul. Gitu. Dan mau ke Sudin pun harus ada berita acara bipatritnya Oh iya. saat masuk buat ke Iya itu Sudinnya. makanya tadi apa? Jadi harus satu-satu yang bisa. Satu-satu. Iya itu berarti kalau jadi gini lah pasti kan biar rada relate, misalkan gua staff biasa gitu kena PHK, tiba-tiba di yang masalah pesangon kompensasi gitu-gitunya lah ada yang nggak sesuai nih misalkan, pasti kan gua nggak mau nerima dong, gua nggak mau nerima gitu aja kan. Tapi kan pasti gue sebagai karyawan pengetahuan gue kurang nih tentang aduh ini bakal dibawa kemana nih, yang baru saat tadi kita ceritakan itu bisa sampai pengadilan kan. Betul. Kita ininya kan tempurnya lah gitu. Nah harusnya emang di yang pertama kalau bisa ya mungkin yang kalau emang kita ngerti cari tahu ke orang yang ngerti gitu ya, salah satunya misalkan ke lawyer itu, nih gue mau di ini gimana ya kira-kira ya bagusnya ya gitu, gimana caranya gue nge-push perusahaan gitu biar hak gua dapet nih full gitu, nggak ada yang kurang. Sebenarnya juga kadang bukan salah perusahaannya juga sih. Pas saat dipatrit itu si karyawan kebanyakan mintanya juga, misalnya dia gaji cuma berapa tapi minta pesangonnya 10M, ada gitu loh. Jadi mungkin dia juga nggak tahu kan peraturan, kalau dia di peraturan pesangon segala macam, di peraturan tuh gimana perhitungannya segala macam. Oh, jadi iya main juga, main iya. nembak. Iya. Nah itu emang karena ketidaktahuan sih ya. Ya makanya tuh ketika ada orang dapat surat PK udah dah paling bener
nanya dulu dah gitu sama yang ngerti, atau enggak minimalnya Hak-hak lu tuh gimana segini deh. loh. Hak lu tuh emang segini ini. Nah. Kalau emang misalnya misalnya dikasih tawaran dong sama perusahaan, kasih tawaran segini, ya lu harus tahu hak lu sebenarnya segimana. Nah itu maksud gua. Bisa Kita hanya buat konsultasi. ngevalidasi biar misalkan gue di PHK nih, misal gitu. Misalkan gue lu dapet pesangon 10 juta misalkan gitu ya. Ah, males gua segini mah. Padahal memang segitu. Sesuai. Cuman karena kita ngerasa gue udah kerja lama ini, misalkan nggak ngerasa pas, masa gue cuma dapet segini pesangon gitu. Nah baiknya daripada kita emosi berapi-api, konsul dulu. Mungkin misalkan tadi gue dapat 10 juta dan gue ngerasa kurang. Gue datang nih ke lu nih, Dik, masa gue di PHK cuma dapat 10 juta, gue udah kerja sekian tahun misalkan, gaji gue sekian, coba Dik hitungin misalkan sama lu gitu ya, atau Bisa nggak tuh ya? gitu. Nah, Bisa. itu tuh bisa tuh kayak gitu. Nah, itu maksud gue. Jadi misalkan pas dihitung, ya lu harusnya cuma dapat 5 juta lah gitu. Malah kurang. Iya. Masa gue datangnya ke Yang untung perusahaan malah lebih kecil. Ya udah deh gue terima aja. Ya itu maksudnya gitu, Iya, makanya. jangan sampai salah langkah juga ya. Betul. Jadi Ketika juga jangan cepat gegabah lah. Gegabah, betul. Ya, Nah itu maksud gue itu. Apa harus langsung ke cari lawyer gitu? Apa nggak ada misalkan di dalam internal perusahaannya sendiri yang bisa dia menyampaikan keluh kesahnya Ya misalkan? pasti kan urusannya sama HRD ya. Kalau pekerja kan pasti kan urusan sama divisinya HRD. HRD. Cuma HRD kan juga orang yang perusahaan, akhirnya juga. Ya, iya betul. Anggaplah ya itu. Saya ya dia mau nanya ke siapapun di dalam itu orang perusahaan gitu ya. Ya minimal ketika misalkan ada orang ini posisi gitu, coba langsung cari siapa ya kira-kira yang ngerti beginian. Ya misalkan lu mau nanya temen lu yang HRD di perusahaan lain gitu, atau siapapun kan bisa tuh. Maksudnya intinya lu cari tahu gitu. Kalau ini serikat pekerja gitu bisa? Bisa Bisa juga ya? Bisa serikat pekerja. Oh, nah iya benar. Cuman kalau itu kan harus seenggaknya berapa Minimal berapa orang? berapa orang perusahaannya kan. Class action. Nah, tapi kalau untuk sekedar Bukan, konsultasi boleh lah kan, bukan, bisa bukan, kan? bisa. Ada persatuannya yang bisa diajak ngobrol. ngobrol Karena warung kopi biasanya aja. kan kalau yang serikat-serikat buruh karena sering banyak menangani Udah biasa. perkara udah biasa. Bisa juga ya ke sana Bisa, ya. bisa lewat sana Jadi juga. alternatifnya atau solusinya di sisi internal bisa ngomong dengan HRD-nya dulu gitu kan. Yang kedua bisa juga diskusi sama serikat pekerja kalau ada serikat Ada pekerja di serikat dalam perusahaannya gitu kan. Yang ketiga baru datang ke konsultasi ke ahli Intinya inti. Iya, inti juga ya. Tapi kalau misalkan nih Mas Arik di WA nanya gitu, sibuk nggak Mas Ariknya? Enggak sih. Sibuk dia suka hilang. Nah itu kalau konsul gitu harus datang ke kantor atau gimana sih teknisnya Mas Arik? Ya bisa telepon, DM, WhatsApp, Instagramnya Snapchat, apa Mas Arik? IG, Ya DM aja kan ada semua sosmednya di situlah. Cuma kita mancing Facebook saya bisa, aja. Mau Facebook. sambil ngopi juga bisa ya. lewat WeChat bisa. Waduh, Ayo gitu. ya kan itu ini ya aplikasi Chat, messenger kan. Iya, Iya, sosial media juga itu ya. Iya. Oh gitu, banyaklah jalan menuju Roma ya. Jadi tidak perlu khawatir, jangan takut sendiri. Betul. Banyak yang bisa membantu Betul. dan memberikan uluran tangan. Tapi terkait Roma udah 3 permasalahan. kali ganti pelatih tuh kayaknya. Waduh. Seri semalam ya? Seri sama Tottenham. Iya 3. Ya jadi dua sama. kalau gua nge-highlight yang paling ininya adalah gue yakin banyak orang yang kalau di PHK itu dia ngelihat dari angka, udah pasti kan angkanya nih, maksudnya angka pesangon lah gitu. Iya dong, pasti dia ngelihat. Salah satunya yang Iya yang terbesar tuh pasti itu gitu, ngelihat. Pasti dia pertama udah sakit hati nih, misalnya di luar Iya, dugaan pasti gitu sakit di hati. PHK tuh. Ya, Kedua kasihan pas juga ngeliat kan untuk bagaimana selanjutnya harus Iya. cari kerja lagi. Iya. Kalau masih muda mungkin masih bisa untuk cari, tapi biasanya yang akan sulit adalah yang usianya mungkin udah di atas dan ya kita tahu sendiri misalkan di Indonesia lowongan pekerjaan ada tuh ke syarat-syarat maksimum usia gitu kan. Iya. Kecuali memang levelnya misalkan untuk leader position gitu kan masih mungkin tuh biasanya yang tinggi-tinggi, tapi kan kalau pada umumnya kan pengennya usia maksimum sekian tahun. Nah, suka kasihan juga kan berarti ada sulit Iya. juga. Pasti. Terus yang keduanya dia ngelihat angkanya itu tuh tadi. Nah, maksud gua kalau gua bisa nyimpulnya kalau pas lu pada ngelihat angkanya langsung dah lu konsultasiin dah ke siapapun, Oke, ke jangan orang yang gegabah ini, maksudnya jangan gitu. gegabah, jangan langsung. Karena gua mikirnya pasti kebanyakan pada emosi duluan nih. Betul, Pas banyak ngeliat tuh. angkanya, iya pasti. Banyak tuh Lah masa kejadian gua begitu. segini doang, pasti dia langsung emosi sama perusahaan nih kan. Juga nembak aja. Betul kan Nembak nggak ini angka. juga nggak bagus juga gitu, mau gimana pun nih perusahaan tempat kita pernah bekerja gitu kan, tempat lu pada pernah bekerja
ketika ngeliat angka tadi misalkan 10 juta harusnya dia ngerasa dapat 100 juta gitu. Sedangkan dia juga pas ditanya, lu bisa nembak 100 juta dari mana angkanya? Iya, gitu. betul. Itu ada rumusnya kan ya Mas Rik ya? Ada. Karena nah itu Uang pesangon, penghargaan masa kerja, masa apalagi kerja. satu lagi? Ya adalah Gantian hak ya. unsur-unsurnya ya. Dan hak-hak kayak hak cutinya kan juga. Itu dasar perhitungannya apa Mas Rik? Dasarnya di PP. Enggak, maksudnya yang angka yang menjadi dasar perhitungan rumus-rumusnya mereka itu. Apakah gaji ditambah tunjangan-tunjangan? Apakah gaji pokoknya? Gaji pokok. Gaji pokok yang kapan nih? Gaji pokok kalau misalnya tunjangan tuh nggak kehitung. Nggak masuk. Nggak masuk gaji Gaji pokok. pokok yang terakhir. Gaji pokok yang terakhir. Terakhir, berarti existing gitu kan? Betul. Tunjangan tuh nggak dimasukin. Iya, karena Makanya banyak juga perusahaan tuh gaji pokok kecil, tunjangannya digedein. ya, memang kayak Biar Ya, itu tadi. Betul. Hitungannya kecil. Ya. Enggak semuanya tapi kan Mas Ari. Iya, Banyak kok perusahaan-perusahaan bagus. Ya rezeki mah dari mana aja ya. Tapi kan ini kita ngomongin yang tapi itu apa namanya, iya itu baik lagi yang tadi, karena kalau misalkan lu udah emosi duluan, udah gegabah duluan, dan misalkan tadi kata lu nembak, main asal nembak, inget itu akan berdampak, lu bisa ke bawah sampai pengadilan, bener Betul. nggak? Itu malah lu Soalnya lebih repot lagi kan? Di courtnya emang begitu. Banyak orang yang banyak kerja yang dikasih tuntutan PHK sakit hati dia. Pertama, dia nggak masuk kerja, salah tuh. Ya yang tadi Kedua, dia main nembak. Minta bilangnya saya punya, ya gue ngerti sih dia punya anak, misalnya punya anak buat dia modal usaha. Cuma kan itu harus ada hitungannya juga, harus dilihat gitu. Dia main nembak kadang yang paling parah ada sampai 10 M dia main tembak. padahal normalnya harusnya berapa? Normalnya jauh lah. Tadi ada rumusnya. Iya nggak, maksudnya kira-kira berapa yang tadi pernah lu ada Ya nggak kasus? sampai M juga, M-nya nggak nyampe. Ratusan juta paling. Puluhan. Ada kali kalau misalkan gaji pokoknya misalkan direktur utama perusahaan besar bisa juga kan? Bisa. Oh iya, Cuman, ini maksudnya yang kasus kalau dia kasus tadi. Ya, makanya Ya, real, kita nggak real, bisa real nentuin case. umumnya berapa itu kan. Berarti yang penting rumusnya. Ini Iya, gua dasar perhitungannya adalah gaji pokok terakhir ya. Terakhir. Ya, Gaji udah, pokok dari situ terakhir dari hitungnya. situ. Iya kan, maksud gue nanya dia pernah ada real case Itu karena tadi. sakit hati itu mungkin. Dan Oh, maksudnya yang ditangani Mas Arik paling gede Iya, berapa? pernah enggak ya, bukan tadi dia Oh, bilang kalau Mas Arik kayaknya miliar-miliar banyak. ada yang pernah nuntut katanya 10 M, mas gue dia normalnya tuh berapa harusnya sesuai dengan gajinya dia tadi Nggak kata sampai dia, segitu ya? sampai segitu. ratusan aja enggak, cuma puluhan juta. Nah itu akhirnya nyampe ke pengadilan kan tuh. Nyampe. Nah maksud gue itu Malah jadi Akhirnya bumerang dia ya buat dirinya habis- sendiri. itu akhirnya siapa yang menang? Nah, kalau di history gua pengadilan itu pasti memenangkan pekerja sebenarnya. Cuman hitungannya dibenerin sama hakim. Pasti menang. Iya. Karena Pasti emang menang pasti ya kan pekerja emang ya? mau PHK sebenarnya. Iya. Tujuannya adalah untuk Pak. PHK emang. Pasti yang dimenangkan adalah Pekerja. Cuman emang hitungannya kita tuh di pengadilan soal, kalau misalnya soal gugatan PHK adalah perangnya perang nilai. Iya. Oh gitu ya, nilai ya. Ada nggak yang kalau di PHK sebenarnya dia menggugatnya justru bukan nilai angkanya, tapi saya nggak mau di PHK gitu. Iya, Ada tadi gue juga. udah pikiran tuh kayak gue mau tetap kerja di sini gitu. Mungkin ada aja, tapi kalau di kasus gua banyak kan udah perang nilai. Oh aja. gitu. Oh, udah pernah Banyak kan yang harga begitu ya. ya. Karena takutnya mungkin memang tidak prospektif juga, tidak prospektif juga di perusahaan itu untuk maju gitu kan. Entah karena tadi ada pengurangan saham mengadili baru atau udah perlu efisiensi karena usahanya menurun. Iya. Oh, perang angka bener. Ya, Seru loh Mas Arik ya. Ya, lumayan. Jadi intinya mah jangan gegabah dah gitu. Sabar dulu, tenang ya, pasti bete lah gitu ya kalau udah ke PHK gitu, kepecat lah bahasa ini kan. Tapi gue pernah bilang paling besar gaji sebulan 70 juta. Anjing itu emang ada kerja kayak gitu kayak Leader region apa? Leader region. perusahaan. Ada lah, Mas Arik. asuransi. Belum perusahaan-perusahaan MNC Asuransi. juga biasanya besar-besar ya. Ya. Itu panjang, tapi dia itu di PHK karena kesalahan. Bukan prestasi. Bukan. Dia kesalahan yang dilarang di peraturan perusahaan sama Oh, iya. Ada dirjen pelanggaran. Iya. pelanggaran. Lah, kalau kayak gitu bukannya malah perusahaan bisa langsung ngecat aja tuh? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa tetap ya, Walaupun walaupun ada mufakat tetap. oh iya ya, judulnya tetap PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan apa perberhentian sih? Pemutusan. Pemutusannya. Kapan jadiannya dia? Ya, itu jadian pas kontrak. Kontrak ya? Jadian pakai kontrak kan? Oh iya benar. Enggak selama ini. Pakai Makanya liar. bukan pranikah. Waduh.
Berapa tuh? Iya, seru juga ya. Ya tapi intinya itu sih. Pasti nilai sih. Gue yakin orang banyak kan tuh ngomonginnya nilai sih kalau kayak gitu. Karena tapi bisa juga ya. Tapi pasti ada juga kan orang yang pas kena PHK, kok gue di PHK gue mau tetap kerja di sini. Ada. Pasti banyak pasti aja, ada banyak. aja. Nah itu bisa Rick kadang. Bisa nggak itu kalau dia tetap kerja tuh? Jadi gugat kemungkinan nggak bisa ya? aja. Ya mungkin Nah, aja. Ada masalahnya adalah kalau tetap kerja situ dan udah ada masalah sama, nih ada kejadian juga sih dia mau tetap kerja di situ kan? Apaan? Komik gua. Ya, dia tetap mau kerja di perusahaan Biar itu. kelihatan ototnya Mas Arik agak Iya. rapi dikit. Bicepnya tunjukin dulu dong. Ya, Masih dia pam nih. Masih. Gimana sih? Duluan biar gue mau usah motong-motong nih, malas nih jangan dead air lama-lama. Iya, Ji pernah ada kejadian. Bentar ya, ada kejadian. Dia tuh di PHK tapi dia emang nggak mau keluar lah gitu, nggak mau di PHK, mau tetap kerja di situ. Sebenarnya sih perusahaannya maunya lebih ngasih tahu ke dia mending keluar. Karena kalau di situ akhirnya tau nggak kenapa aja? Apa? Kerja di situ tapi nggak pada dikasih kerjaan. Waduh. Ya udah kayak orang ada doang di situ, nggak pernah ngapa-ngapain. Nah bukannya malah enak kalau kayak gitu gabut. Buat orang-orang kayak lu sih enak. Itu politik korporasi Politik lah. korporasi jadinya aja udah kayak diasingkan hubungan jadinya. sesama karyawannya menjadi tidak harmonis seperti sedia kala. Kita juga sebenarnya masukin di bukan di gugatan, pas di tripartit itu kita udah bilang kalau emang kerja nanti hubungan antara karyawan dan perusahaannya udah nggak baik gitu nanti jadinya. Kita udah bilang gitu. Tapi dia tetap mau tetap kekeh kerja. Oh ada yang gitu ya, pokoknya rupa-rupa pasti ceritanya ya. Kalau datang ke Mas Arik pasti kan akan dikasih sisi plus, sisi minus gitu-gitu ya Mas Arik. Saya tahu kalau mau Ini konsekuensinya apa? Oke. Kayaknya emang lebih enak langsung ke konsultan hukum aja ya. Iya, alhamdulillah. Karena kan kita juga udah banyak kasus yang ditanganin kan, banyak variabel yang kita tahu gitu. Kalau misalnya ngelakuin ini, bakal itu, positif, negatifnya apa segala macam. Itu kalau nanganin kasus gitu pakai tangan kanan atau tangan kiri, Rik? Itu mau kemana tujuannya? Iya, Gue bingung. Tujuannya mau kemana? Tergantung, kalau kanan bisa sampai 50 kilo kayaknya nih. Iya. Yang ini kayak masih 45 nih, lebih kecil dikit. Iya. Oke. Berarti kalau gue sih Mas Arik tapi lebih banyak nanganin dari sisi karyawannya apa dari sisi perusahaannya? Lebih banyak Perusahaannya. Tapi tetaplah sesuai koridor lah ya. Tetap lah. iya Kita lah. kan sesuai peraturan. Tetap sesuai porsinya lah. Iyalah. Ya lagi mau gimana emang apa? Modalnya kamu bekerja kan ya peraturan. Betul. Iya kan ininya apa namanya? Manual book nih, apa sih istilahnya? Bukan manual book, iya kan? Dalil-dalilnya Apa sih mau dalil gugatannya kan berdasarkan peraturan. Salah ya? Dalil- Iya dalil- dasar dalilnya, dasar gugatannya kan semua berdasarkan peraturan kan. Gak cuma asal ngomong tanpa ada basis. Ya kalau basis apa? Ben? Ya. Iya. Itu pun kalau masuk ke pengadilan saya masih kepikiran lagi tadi cost-nya kan besar kan misalkan. Oh, lu sendiri beli ngeprint gitu nyetak materai Iya. gitu kan. Bayar PNBP sendiri Apa- pun udah besar gitu karena kan banyak dokumen yang harus disiapkan. Jadi kalau pembuktian tuh materin satu-satu, fotokopi, ribet dan ngabisin waktu, capek juga. Nah, itu berapa lama tuh mulai dari masukin berkas sampai keputusan biasanya berapa lama? Biasanya 2 bulan. 2 bulan. Nggak terlalu lama 2 bulan mah. Ya kan baru tingkat pertama. Oh iya. Tapi itu sidangnya sekali doang, Rik? Enggak Selama lah. proses itu Enggak, maksudnya yang di tingkat selama pertama. proses itu karyawan statusnya masih Masih. karyawan. Masih tetap digaji. Ya kan belum ada putusan. Iya, masih tetap digaji Masih berarti. tetap. Rik, Apa? 2 bulan sekali doang sidangnya di tingkat satu tingkat gitu maksudnya. Iya, tapi kan acaranya banyak. Ada bandingnya. Oh iya, Ada bandingnya, caranya ada. apaan aja? Dibanding acaranya sama kayak gugatan perdata biasa. Acaranya ya pertama legalitas kan, legalitas. Terus acara berikutnya gugatan, terus jawaban, replik, duplik. Oh, tetap sama ya. Mirip-mirip sama. Panjang ya berarti ya. Tapi 2 bulan ya cepet ya. Kan seminggu. Oh, seminggu. Jadi lu anak acara ya, Rik? Iya.
Pengacara, pengangguran banyak acara. Bilang Jadi anak acara. apa namanya? Iya begitu. Ada enggak? Main ambil aja lu kopi gua. Masuk lagi tuh. Ada lagi? Ya kesimpulannya apa Lang jadi Lang? Kalau Yang lu gua dapet. masih tetap nge-highlight yang masalah angka sih. Jadi kalau ada yang kena gitu, misalkan kena PHK, kena Sebelum dipecat, jelek ya teman-teman gitu. iya amin, mudah-mudahan lancar dah, rezeki dari mana aja. Jangan gegabah gitu, jangan langsung wah gitu. Ya, Kalau emang mau emosional. terima, ya terima dengan ikhlas dan lapang dada. Kalau emang mau ada apa? Mengupayakan hak hak. Mengupayakan. hak-haknya, Mengupayakan, tapi dengan- upayakan tapi dengan koridor-koridor, Betul. dengan dan SOP yang berlaku. Bener gak sih ini? Iya Ya, benar. betul. Iya gitu. Ya bisa tanya-tanya ke Mas Arik atau ke saya juga bisa, Tuh. atau ke Mas Niko. Ya kan biasanya udah pada tahu ya dikit-dikit ya. Kalau misalnya ada PHK gitu tetap pas masuk kerja lah gitu. Nah iya benar-benar. Berarti yang pertama masalah angka tadi. Yang kedua kalau lu dapat surat PHK masuk dulu. Karena sah atau tidaknya lu udah nggak kerja di situ ketika lu udah musyawarah mufakat. Betul. Bentuk dokumennya ya entah apapun mungkin surat Kesepakatan, kesepakatan apa. berarti lu berdua tanda tangan tuh antara lu sebagai pekerja sama perusahaan itu kan. Betul. Ketika udah ada itu tuh baru lu berhenti tuh kerja. Berhenti. Bukan pas lu disodorin PHK itu bukan ya? Bukan. Namanya juga pemberitahuan. Oh iya benar. Pemberian. Sebenarnya ada trik yang emang kadang menyesatkan sih perusahaan tuh. Apa? Terakhir pisan. Akhir ya. Dia judul atasnya nih ya suratnya ya. Surat pemutusan hubungan kerja. Perihalnya kecil, pemberitahuan PHK. Oh, judulnya dengan perihalnya ada kontradiksi lah gitu ya. Tuh. Jadi kan orang awam baca ya judulnya gede gitu kan tulisannya mau di PHK nih. Surat pemutusan hubungan kerja langsung padahal perihalnya pemberitahuan PHK. Oh, padahal baru pemberitahuan. Oh iya benar. Pemberitahuan kan belum mengikat ya. Jangankan yang karyawan yang tidak punya latar belakang hukum ya. Betul. Kita juga Kita ketika juga. ngelihat surat misalnya Betul. kan pemutusan hubungan kerja. Waduh. Iya. Gitu kan. Soalnya kepikirannya pasti nggak cuma masalah hubungan hukum aja, tapi kan Betul. ke kehidupan sehari-hari, ke keluarga, ke penghasilan. Emosi bermain tadi kan. Betul. Iya, Bilang itu. tadi udah Betul. meng-highlight bahwa jangan gegabah, diskusi dengan banyak pihak yang memang berpengalaman dan memiliki kompetensi gitu kan. Udah. Cocok Mas Arik memang. Seru. Kayak matiin ya. Tadi ini berapa sih? Bang? Biar nggak ini dulu ah. Kemarin ngedownloadnya gagal mulu. Apa?